Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas Zan. Senang sekali bisa ketemu lagi. Di video sebelumnya, kita sudah sepakat ya kalau ekonomi itu bukan cuma soal uang, tapi soal seni membuat pilihan. Nah, hari ini pertanyaannya sedikit lebih personal. Siapa sebenarnya kita dalam panggung ekonomi ini? Kadang kita cuma jadi penonton yang melihat harga-harga naik atau barang-barang baru bermunculan. Tapi faktanya, kita semua adalah pemain utama. Hari ini, kita akan bahas tentang peran individu sebagai pelaku ekonomi. Agenda kita simpel saja. Kita akan melihat bagaimana ekonomi bekerja seperti sebuah pertunjukan drama, dan berkenalan dengan 3 tokoh utamanya yang sering disebut sebagai The Big Three. Yuk, kita mulai. Teman-teman, coba bayangkan dunia ekonomi ini seperti sebuah panggung pertunjukan drama besar. Di dalamnya, kita semua adalah aktor ekonomi. Tidak ada yang cuma diam di belakang layar. Dalam pertunjukan ini, ada yang bertugas membuat properti, ada yang menyalurkan perlengkapan ke panggung, dan ada yang memakai atau menikmati pertunnya. Nah, yang menarik adalah keterikatan antar pemain ini. Jika satu peran saja hilang, pertunjukan atau roda ekonomi ini akan terhenti. Bayangkan kalau semua orang ingin menonton, tapi tidak ada yang mau memasak atau membuat barang. Kacau, kan? Itulah kenapa peran setiap individu sangat berharga. Sekarang, mari kita kenalan lebih dekat dengan 3 peran utama yang menggerakkan panggung ini. 1. Konsumen, si pengguna. Peran pertama adalah konsumen. Tugas utamanya adalah menghabiskan atau mengurangi nilai barang dan jasa. Ini peran yang paling sering kita lakukan. Contohnya gampang banget, kamu beli kuota internet buat nonton video ini, atau pas kamu lagi asik jajan siomay di pinggir jalan. Di situ, kamu sedang menjadi konsumen. 2. Produsen, si pencipta. Lalu yang kedua adalah produsen. Dia adalah si pencipta. Tugasnya adalah menghasilkan barang atau jasa baru. Contoh paling dekat di sekitar kita adalah ibu kantin yang setiap pagi bangun subuh buat memasak nasi goreng untuk dijual. Tanpa kreativitas produsen, kan ada barang yang bisa kita pakai. 3. Distributor, si penghubung. Yang terakhir tapi nggak kalah penting adalah distributor. Bayangkan produsen sudah buat barang, tapi barangnya ada di gudang jauh sana. Nah, distributor inilah si penghubung yang bertugas menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Siapa mereka? Bisa kurir yang rajin antar belanjaan online MU, atau pedagang sayur keliling yang lewat depan rumahmu setiap pagi. Jadi, kalau kita gambarkan alurnya, dia akan bergerak lurus, dari produsen, lewat ke distributor, baru sampai ke tangan konsumen. Biar makin kebayang, saya punya kisah kecil, kisah sepiring nasi Pak Budi. Pak Budi, petani beliau menanam padi sampai panen. Di sini Pak Budi berperan sebagai produsen. Toko Makdar, beliau membeli beras dari Pak Budi untuk dijual kembali di tokonya. Toko Makdar adalah distributor. Bu Ceklis, beliau membeli beras dari toko Makdar untuk dimasak dan dimakan keluarganya. Bu Ceklis adalah konsumen. Lihat, sepiring nasi yang kita makan ternyata melibatkan kerja sama banyak orang. Nah, sekarang giliran kalian. Coba amati sekitarmu. Coba sebutkan satu orang di lingkungan rumahmu yang berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Peran mana yang paling sering kamu lakukan saat ini? Dan di masa depan nanti, kamu ingin mencoba peran yang mana? Ingat ya teman-teman, menjadi konsumen yang bijak itu hebat, tapi menjadi produsen yang kreatif itu luar biasa. Terima kasih sudah belajar bareng di kelas Zan. Jangan lupa dipraktikkan ya ilmunya. Sampai jumpa di materi selanjutnya, tetap semangat dan tetap bijak.